Pemirsa, sidang ke-13 kasus kematian Wayan Mirna Salihin mengagendakan pemeriksaan dua saksi ahli untuk mengetahui kejiwaan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kita langsung bergabung dengan Ibnu Haikal dan juru kamera Sartika Harahap yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya Haikal, apa saja yang ditanyakan majelis hakim kepada dua saksi ahli dalam sidang hari ini? Majelis Hakim pada hari ini masih memeriksa Natalia Widiasi, yaitu yang merupakan psikiater forensik dari RSCM. Natalia pada siang hari ini ditanyakan terkait dengan kondisi kejiwaan mental dari Jessica. Apakah Jessica ini sebenarnya mengalami gangguan jiwa atau tidak? Dan dari pernyataan yang didapat dari Natalia, didapatkan bahwa Jessica baik secara emosional maupun logikal mengalami fungsi yang baik. Artinya tidak ada gangguan kejiwaan berat sama sekali. Namun Jessica memiliki kecenderungan bersikap agresif ketika mengalami tekanan. Ini terbukti dari beberapa kali pemeriksaan. Jessica sempat meledakkan emosinya kepada para penyidik sehingga menyebabkan Jessica berpotensi melakukan hal-hal yang berbahaya ketika emosinya sedang di puncak. Selain itu, jaksa juga menanyakan terkait dengan proses penyelidikan dan juga dari mana psikiater forensik mendapatkan informasi terkait dengan kenyataan bahwa Jessica tidak mengalami gangguan jiwa. Pada siang hari ini dijelaskan bahwa seluruh data-data yang diberikan oleh saksi ahli didapatkan melalui 3 proses, yaitu terkait dengan wawancara kepada Jessica langsung, dan juga dengan menganalisa data-data transkrip percakapan telepon maupun SMS Jessica, serta dengan melihat dan mengintai CCTV selama Jessica berada di penjara. Terdapat juga fakta bahwa selama Jessica sempat mengeluarkan pengakuan bahwa ia menyesal kembali ke Indonesia dengan mengatakan bahwa kalau gua nggak ke Indonesia maka Mirna nggak mati. Ini diselidiki oleh tim ahli forensik bahwa Jessica mengatakannya dalam kondisi yang sadar sebagai sebuah penyesalan yang ia akui dengan kepenuhan logika dan juga emosional yang mengalami fungsi baik, sehingga dinyatakan bahwa Jessica Kumala Wongso pada saat ini ada resmi memiliki kecakapan dalam berpikir dan setiap pertanyaan yang diberikan jaksa pun dapat dijawab Jessica secara kompeten. Dan ada juga ditemukan fakta bahwa Jessica selama penyelidikan mengalami atau memberikan beberapa jawaban yang inkonsisten. Ahli forensik mencatat setidaknya ada 6 jawaban yang inkonsisten yang diberikan oleh Jessica selama penyelidikan. Yang pertama adalah terkait dengan pernyataan mengapa Jessica tidak datang ke pemakaman Wayan Mirna. Jessica mengatakan bahwa ia tidak datang ke pemakaman dikarenakan asmanya kambuh, namun ternyata tim forensik menemukan inkonsistensi bahwa Jessica tidak pernah mengalami kambuhnya asma selama pemeriksaan setengah tahun ini. Dan juga terkait dengan pernyataan bahwa Jessica menyatakan bahwa ia ikut menggoyang-goyangkan tubuh Mirna saat ia mengalami kejang-kejang di Cafe Olivier, namun di CCTV tidak ditemukan Jessica menggoyang-goyangkan tubuh Mirna. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa Mirna juga mengalami beberapa tekanan selama proses penyelidikan, sehingga ia kerap kali memberikan jawaban yang tidak sebenarnya. Dan juga tim forensik menyatakan bahwa ternyata Jessica mengalami kecenderungan narsistik, yaitu menginginkan mendapatkan perhatian sebanyak-banyaknya dari orang-orang sekitarnya. Ini yang menyebabkan ia seringkali pergi ke berbagai media untuk memberikan pernyataan. Namun kesimpulannya, tim ahli forensik menyatakan bahwa Jessica sehat secara psikologis dan juga secara logika berpikir, sehingga ia melakukan apapun yang terjadi di Cafe Olivier dengan kesadaran yang penuh. Saat ini masih berlanjut penyelidikan terhadap Natalia dan nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli toksikologi atau ahli racun untuk memeriksa lebih lanjut terkait dengan pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier. Itulah yang bisa kami sampaikan, Egan, dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Ibnu Haikal langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.